Kak Meli, Kakak Monica. Halo Kakak Esther. Kemana nih? Mau ibadah? Oh iya. Wah, ada adik-adik juga di rumah. Hai Rizky. Wow, semua pada rapi. Pada cantik-cantik. Pada ganteng-ganteng. Tandanya sudah siap untuk Ibadah. Apa kabar semuanya? Pastinya Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berikan kami sukacita untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. kita semua anak Tuhan zaman
anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amsal 19 ayat 20. Udah terbenarlah ayat 20. Dengarkanlah nasihat Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak menjadi bijak di masa depan. di masa depan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amsal Ayat 19 ayat 20. bunyinya Bunyinya dengarkanlah nasihat lihat dan dan terimalah terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Tidak. Amsal ayat 19 ayat 20. 20. Dengarkanlah nasihat Dengarkan nasihat dan terimalah didikan terima didikan supaya engkau menjadi bijak menjadi bijak di masa depan. masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Amsal 19 ayat 20 bunyinya dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amin. Terdapat dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah
didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. God bless you. Bye. Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari ini kita menghafal Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Dah. Saya akan menghafal ayat terlewat dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihatmu dan terimalah didikan didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, saya akan menghafal tugas minggu lalu yang diikuti Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau menghafal ayat minggu lalu yang terdapat dalam Amsal 19 ayat 20 bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat minggu lalu terdapat di Amsal 19 ayat 20 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya mau menghafalkan tugas minggu lalu terdapat dari Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman, saya mau tugas minggu lalu yang terdapat dari Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat
dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Makasih teman-teman. Dadah. Adik-adik, kita sudah melihat cerita firman Tuhan dan kita melihat Raja Ahab. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan, dia hidup menyembah kepada berhala, akhirnya menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Di negerinya terjadi kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada makanan. Tetapi adik-adik, di tengah keadaan seperti itu, Tuhan memelihara seseorang, yaitu Elia. Betul sekali kakak Levi. Tuhan memelihara Nabi Elia karena dia hidup mengasihi Tuhan, tidak menyembah berhala, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memelihara dia. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia. Sehingga apa? Nabi Elia bisa makan. Nah, adik-adik, saat adik-adik dan kita semua mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan, maka adik-adik, bahkan orang tua adik-adik akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, sama seperti saat ini adik-adik, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa menikmati berkat, kita bisa menikmati makanan yang enak-enak, kita masih bisa menikmati berkumpul bersama keluarga dengan keadaan yang sehat. Itu tandanya bahwa Tuhan masih memelihara adik-adik dan keluarga adik-adik. Nah, itu karena keluarga adik-adik hidup mengasihi Tuhan dan adik-adik juga hidup takut akan Tuhan. Iya, sama seperti Elia, Tuhan pelihara. Karena hidup mengasihi Tuhan dan setia. Seperti di dalam firman Tuhan, Mazmur 32 ayat 10. Bunyinya, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dihafalkan dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Jadi adik-adik, kita harus tetap setia dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pastinya tak lupa berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk menyertakan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, terus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua adik-adik di rumah, Tuhan itu memberkati hidup mereka. Tuhan yang memelihara setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami yang kami terus hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus